Indonesia berkomitmen untuk memerangi sampah plastik di laut. Indonesia diklaim menjadi negara penghasil sampah plastik di laut kedua terbesar di dunia setelah Cina. Mengingat predikat Indonesia sebagai negara kepulauan, pemerintah Indonesia sudah menyiapkan dana sebesar 1 miliar US dollar untuk mengatasi limbah plastik dan polusi air. Bukan hanya Indonesia, PBB juga sudah mendeklarasikan perang terhadap limbah plastik di laut. Semakin lama, semakin banyak sampah plastik yang mengapung di lautan. Limbah plastik yang dibuang di lautan tidak bisa terurai. Selama puluhan tahun, limbah tersebut terapung di lautan lepas, mengikuti arus hingga menyatu dengan limbah lain. Partikel-partikel tersebut mengendap dan akhirnya membentuk sebuah dataran yang dikenal dengan Great Pacific Plastic Patch. Ada salah satu pulau limbah plastik, ukurannya kini jauh lebih luas daripada negara Prancis. Tentunya limbah plastik ini berdampak buruk bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Bahkan diperkirakan pada tahun 2050 jumlah plastik di laut lebih banyak daripada jumlah ikan. Jadi, apakah Anda ingin anak cucu Anda tidak melihat ikan di laut lagi? Maka itu, kurangi penggunaan plastik mulai dari sekarang. Ulah manusia berdampak pada ekologi alam. Sampah lautan Pasifik lebih buruk dari yang kita pikirkan. Hasil awal dari survei udara pertama dari The Great Pacific Garbage Patch menunjukkan bahwa polusi laut lebih buruk daripada yang kita pikirkan. Yayasan Pembersihan Laut melakukan serangkaian survei udara di area luas yang terdapat akumulasi plastik di Samudra Pasifik antara Hawaii dan California. Terbang di ketinggian rendah dan kecepatan rendah, survei menggunakan teknologi LIDAR untuk menganalisis kepadatan dan frekuensi dari puing-puing plastik laut. Merekam kehadiran puing-puing yang lebih besar dari 1,5 kali 1,5 meter, para kru menemukan lebih dari 1.000 potongan plastik selama 2,5 jam tes penerbangan. Survei juga bertujuan untuk mendokumentasikan jaring ikan yang dibuang, yang dikenal sebagai jaring hantu, yang sulit untuk dideteksi dan dapat menjerat kehidupan laut. Para peneliti dari Great Ocean Cleanup mengatakan, pemahaman dalam permasalahan ini akan membantu usaha di masa mendatang dalam membersihkan sampah dari plastik. Bau plastik laut terlihat lezat untuk burung laut. Studi bisa menjelaskan mengapa burung laut makan plastik laut. Korupsi proses alami yang mengarahkan burung laut terhadap makanan telah menipu hewan untuk makan plastik yang mengambang di laut. Ketika udang kecil memakan ganggang, tanaman memancarkan sulfida dimetil yang disebut senyawa belerang yang memiliki bau yang kuat. Bau memberikan sinyal kimia pada burung laut tentang di mana mereka dapat menemukan mangsa. Plastik mengambang di laut mengakumulasi bahan organik, termasuk dimetil sulfida. Menurut penelitian, plastik kemudian memancarkan bau yang memikat burung laut untuk memakannya. 5 triliun potongan-potongan plastik dilapori mengotori lautan di dunia, beratnya total 250 juta ton. Lebih dari 200 jenis biota laut telah ditemukan memakan plastik, termasuk burung, ikan, kura-kura, dan mamalia. Sesuai dengan proyeksi sebuah studi, 99% dari semua spesies burung laut akan memakan plastik pada tahun 2050. Daripada makan plankton, ikan muda sekarang makan plastik. Sekitar 8 juta ton plastik bocor ke dalam laut setiap tahunnya, dan dampaknya terhadap ekosistem bawah laut yang rapuh telah membuat ilmuwan khawatir. Studi baru menemukan bahwa ikan muda makan mikroplastik seperti camilan dan itu membunuh mereka. Partikel mikroplastik adalah hasil dari fragmentasi limbah plastik besar atau dari manufaktur plastik kecil, seperti mikrobits atau manik-manik mikro dalam produk kosmetik. Berukuran kurang dari 5 mm, partikel mengalir melalui sungai dan ke laut, terakumulasi di daerah pinggiran pantai. Larva yang biasanya memakan plankton telah ditemukan secara aktif memilih mikroplastik sebagai makanan. Ini telah menghasilkan pertumbuhan terhambat dan membuatnya kehilangan kemampuan untuk merespon bau predator dan melarikan diri yang merupakan bawaan pada ikan muda. Ketika ditempatkan dalam tangki dengan predator alami mereka, ikan yang makan plastik dimangsa 4 kali lebih cepat daripada mereka yang tidak. Semua mati dalam waktu 48 jam. Para ilmuwan memperingatkan bahwa efek berbahaya dari plastik tidak terbatas pada ikan dan mungkin dapat berpengaruh ke saluran rantai makanan. Studi adalah langkah penting dalam memahami ancaman plastik limbah pada makhluk laut. Larangan Amerika Serikat atas pembuatan mikrobits dalam produk perawatan tubuh akan berlaku dari Juli 2017. Perubahan iklim jauh lebih buruk daripada yang kita pikirkan. Berpikir jika prediksi perubahan iklim itu menakutkan? Ya, kini prediksi itu menjadi jauh lebih menakutkan.
Kemungkinan efek perubahan iklim jauh lebih buruk dan bisa datang jauh lebih cepat daripada yang kita pikirkan sebelumnya, kata James Hansen, seorang peneliti perubahan iklim terkemuka, di antara yang pertama untuk memperingatkan masyarakat tentang efek serius dari penumpukan karbon dioksida. Mantan Direktur NASA's Institute for Space Studies bersama dengan 18 ilmuwan iklim terkemuka lainnya menerbitkan makalah yang memprediksi naiknya permukaan laut dapat terjadi dalam beberapa dekade. Klaim utama para peneliti adalah ketika lembaran es di Greenland dan Antartika mencair, lapisan air dingin dan segar akan terkumpul di atas lautan, merangkap air laut yang hangat dan asin, yang tidak akan mudah bercampur di bawah permukaan dan dengan demikian menyebabkan es mencair lebih cepat lagi. Secara efektif memperlambat dan mungkin menutup sirkulasi laut, sebuah ide yang tampaknya tidak terlalu berbeda dari sebuah film tahun 2004, The Day After Tomorrow. Para ilmuwan percaya bahwa es mencair ini akan mendinginkan daerah kutub dunia dan menghangatkan wilayah di sekitar ekuator, menyebabkan perbedaan suhu mencolok yang bisa membuat badai super, seperti badai Sandy yang melanda pantai timur Amerika dengan efek yang menghancurkan pada tahun 2012. Untuk memperkuat teori mereka, para peneliti mengklaim bahwa badai selama periode Eemian yang hangat, 120.000 tahun yang lalu, cukup kuat untuk mengangkut batu-batu besar sebesar 1.000 ton dari dasar laut dan melemparkan mereka ke darat. Hansen dan timnya percaya kenaikan permukaan laut multimeter ini bisa terjadi sebelum akhir abad dan menyelimuti semua kota pesisir planet. Meskipun prediksi mengerikan ini, Hansen dalam sebuah video menjelaskan bahwa masih mungkin ada kesempatan untuk membalikan keadaan mengkhawatirkan ini. Mengatakan, aku ragu bahwa kita telah melampaui batas point of no return. Tapi terus terang, kami tidak tahu pasti akan hal itu. Kargo kapal karam menumpahkan minyak ke laut. Taipei TS membawa 242 ton minyak berat dan bahan-bahan beracun telah terbelah dua di pantai New Taipei, Taiwan. Kapal barang terdampar setelah mesinnya gagal selama badai. Retak muncul dan lambung mulai terbelah pada 24 Maret. Kapal sepenuhnya dikompromikan keesokan harinya. Saksi mata melihat lapisan minyak menutupi batu di pantai terdekat. 3 dari 617 wadah di atas kapal juga telah terdampar. 9 dari wadah yang tersisa di kapal memegang zat yang sangat berbahaya. Kekhawatiran juga mengelilingi pembangkit listrik tenaga nuklir terdekat yang menggunakan air laut untuk mendinginkan reaktornya. Pejabat khawatir bahwa minyak dapat tersedot ke dalam air pendingin. Kru pembersihan bekerja untuk mengumpulkan dan membersihkan tumpahan. Jika tumpahan tidak dikendalikan, kapal karam bisa merusak ekosistem selama 2-3 tahun.